Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini eh, kita dari kelompok 3 akan membahas terkait materi barisan divergen sejati atau divergen murni mungkin ya, kelompok 3, kelompok 6 maksudnya. Benar kan teman-teman kelompok 6 ya? Ya, betul. Ya, dari kelompok 6 ini beranggotakan Nurul Kamila, Sylvia Indasari, dan Nyayu Herfi Hanifah Hanum. Mungkin langsung saja ya teman-temannya kita diskusi terkait materinya. Silakan Nyayu mungkin ya. Oke, jadi kan ada dua divergen ya. Yang pertama itu divergen yang nggak ada limit. Nah, yang kedua itu divergen yang limitnya tak hingga. Nah, limit yang tak hingga itu disebut dengan divergen sejati. Definisinya begini. Misal X sama dengan XN adalah barisan bilangan real, maka lim XN sama dengan tak hingga jika untuk setiap A bilangan real terdapat untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K alfa, maka XN-nya lebih dari alfa. Jadi suku setelahnya itu, suku-suku yang lainnya itu lebih dari alfa. Ada juga limit xn sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap beta anggota bilangan real terdapat k beta anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika n lebih dari sama dengan k beta, maka xn kurang dari beta. Ya, kemudian ada contohnya. Yang pertama itu limit N sama dengan plus tangga atau positif tangga. Ya. Nah, jika diberikan A elemen bilangan real, sebarang elemen bilangan real, maka terdapat K, K alfa, bilangan asli sebenarnya, sehingga K alfanya ini akan lebih dari alfa. Nah, jika N-nya ini lebih dari sama dengan K alfa, maka jelas N-nya ini lebih dari alfa. Oke, teman-teman. Terus kemudian contoh yang kedua, limitnya ini limit N kuadrat sama dengan plus tangga. Nah, jika K alfanya ini suatu bilangan asli, sedemikian sehingga K alfanya lebih dari A, lebih dari alfa. Dan jika N-nya lebih dari sama dengan K alfa, maka kita dapat kita mendapatkan N kuadrat itu lebih dari sama dengan N, di mana N-nya itu lebih dari alfa. Kemudian yang C ini, jika C-nya lebih dari 1, maka limit C pangkat N itu sama dengan plus tak hingga. Nah, misalkan C-nya ini kita misalkan 1 plus B, di mana B-nya itu lebih dari alfa, lebih dari A. Nah, jika diberikan suatu A elemen bilangan real gitu ya, eh, misalkan K-nya ini suatu bilangan asli yang lebih dari A per B, alfa, alfa per B. Nah, N-nya ini, jika N-nya lebih dari sama dengan K alfa, maka menurut ketaksamaan Bernoulli, C pangkat N sama dengan 1 plus B pangkat N. 1 plus B ini karena C-nya tadi sebelumnya kan kita misalkan 1 plus B, jadi di sini diganti 1 plus B dan dipangkatkan N, sama seperti C pangkat N. Itu lebih dari sama dengan 1 ditambah NB, lebih dari 1 ditambah alfa, dan lebih dari alfa. Nah, oleh karena itu limit eh, C pangkat N itu sama dengan plus hingga. Nah, kemudian ada teorema 3.6.3. Suatu barisan bilangan real monoton merupakan barisan divergen sejati jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Yang A, jika Xn ini barisan naik dan tidak terbatas, maka limit Xn-nya ini sama dengan plus tak hingga.
Kemudian yang B, jika xn-nya ini barisan turun dan tidak terbatas, maka limit xn-nya itu sama dengan negatif hingga. Nah, bukti yang pertama, bukti yang A itu, anggap bahwa xn ini barisan naik. Nah, kita ketahui bahwa jika xn-nya terbatas, maka otomatis xn ini merupakan konvergen. Nah, jika tak terbatas, maka untuk sembarang A yang merupakan elemen bilangan real, terdapat sebuah NA, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga A-nya ini kurang dari XN A. Tetapi karena XN-nya ini yang kita miliki ini A-nya kurang dari XN, untuk semua N lebih dari sama dengan NA, karena A sebarang, maka limit N ini sama dengan plus tak hingga. Itu kemudian ada bukti yang B. Ambil sembarang beta yang kurang dari 0. Karena X ini tidak terbatas di bawah, maka terdapat K elemen bilangan asli sedemikian sehingga XK-nya ini kurang dari beta. Karena XN-nya monoton turun, maka setiap N lebih dari sama dengan K berlaku XN kurang dari sama dengan XK dan kurang dari XK-nya kurang dari beta. Jadi limit XN-nya ini negatif sehingga. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nuro. Oh ya, sebelumnya apakah suara Nuro terdengar? Ya, terdengar Nuro. Ya, mohon maaf juga ya di sini gelap soalnya lagi mati lampu. Mungkin dilanjut untuk tema 3. Misalkan Xn dan Yn adalah dua barisan bilangan real. Nah, sudah ketahui kita bahwa bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Mulai dari 0, 1, 2, bisa juga pecahan gitu. Di sini ada keterangan 1 di mana Xn itu kurang dari atau sama dengan Yn. Kurang dari atau sama dengan Yn untuk semua N-nya itu adalah bilangan asli N. Untuk A, untuk semua N itu anggota bilangan N. Ada keterangan, ada poin yang A itu, jika limit Xn-nya itu positif tak hingga, maka limit Yn-nya pun sama dengan positif tak hingga. Untuk yang poin B itu, jika limit Xn-nya itu negatif tak hingga, maka nilai limit Yn-nya pun negatif tak hingga. Kemudian dari poin A dan B itu mungkin kita akan buktikan. Yang pertama itu jika limit Xn-nya itu positif tak hingga dan jika A itu anggota bilangan real, maka terdapat bilangan asli Ka, sehingga jika misalkan ada N bilangan lebih dari atau sama dengan Ka, maka A-nya itu pasti kurang dari Xn karena nilainya semakin kecil gitu. Mengingat poin 1 yang telah disebutkan tadi, maka A-nya itu kurang dari Yn untuk semua N-nya itu lebih dari atau sama dengan KA. Karena A adalah arbiter, maka limit Yn-nya itu sama dengan positif tak hingga. Sedemikian pula dengan bukti poin B itu cara membuktikan itu serupa gitu. Untuk keterangan yang ada dua keterangan. Keterangan yang pertama, pada teorema 3.6.4 itu tetap benar jika kondisi yang pertama itu benar-benar true gitu, yaitu misalkan jika ada bilangan M di mana anggota dari bilangan M demikian total sehingga M-nya itu kurang dari atau sama dengan Yn, untuk semua N-nya itu lebih dari atau sama dengan M. Dilanjut, untuk keterangan yang B itu, jika kondisi 1 dari teorema 3.6.4 itu berlaku, dan jika limit Yn-nya itu adalah positif tak hingga, tidak mengikuti bahwa limit Xn-nya itu pun positif tak hingga. Demikian pula, jika poin yang pertama itu berlaku, dan jika limit Xn-nya itu negatif tak terhingga, tidak mengikuti bahwa limit Xn-nya pun nilainya negatif tak hingga. Dengan menggunakan teorema 3.6.4
yang telah disebutkan tadi untuk menunjukkan bahwa suatu barisan itu cenderung positif tak hingga, yaitu masing-masingnya itu atau bernilai negatif tak hingga daripada teorema 3.6.4. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa suku-suku barisan pada akhirnya itu lebih besar itu masing-masing atau lebih kecil dari atau sama dengan suku-suku yang bersesuaian dari barisan yang diketahui itu biasanya itu cenderungnya itu positif masing-masingnya itu atau negatif tak hingga gitu. Karena kadang-kadang sulit juga untuk menetapkan ketidaksamaan seperti poin pertama. Pada teorema perbandingan batas berikut ini seringkali lebih mudah digunakan. Baik, selanjutnya teorema 3.6.5. Misalkan Xn dan Yn adalah barisan bilangan real positif dan untuk suatu L lebih dari 0 berlaku limit Xn dibagi Yn sama dengan L, di mana L-nya itu lebih dari 0. Maka limit Xn sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit Yn sama dengan tak hingga. Buktinya, berdasarkan definisi kekonvergenan, jika kita ambil sembarang epsilon, misal setengah L, maka terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak Xn per Yn kurang L kurang dari Xn kurang dari setengah L. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlaknya, maka Xn per Yn dikurang L kurang dari setengah L dan lebih dari negatif setengah L. Kita jumlahkan menjadi Xn per Yn kurang dari 3/2 L lebih dari 1/2 L. Selanjutnya kita kalikan semuanya dengan Yn. Maka akan menghasilkan Xn kurang dari 3/2 L kali Yn dan lebih dari 1/2 L kali Yn. Nah, jika limit Xn sama dengan tak hingga, maka limit 3/2 L kali Yn juga tak hingga. Ini berdasarkan teorema yang tadi dijelaskan sama Nuroh. Nah, karena 3/2 L kali Yn-nya tak hingga, akibatnya lim Yn-nya juga tak hingga. Jika limit Yn-nya tak hingga, maka limit 3/2 L kali Yn-nya juga tak hingga. Jadi, akibatnya limit Xn sama dengan tak hingga karena Xn itu kan lebih dari setengah L kali Yn ya. Berdasarkan teorema yang tadi dijelaskan juga sama Nurul. Mungkin sudah dijelasin semua ya teman-teman ya. Dari penjelasan tadi mungkin dari teman-teman ada yang mungkin belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, mungkin langsung aja ya teman-teman. Ya, mau izin bertanya. Yang Sylvia tadi, yang teorema 3.6.3. Mana ya? Yang apa titik 2 ya? Ini. Nah, ya itu. Nah, itu yang masih bingung yang itu yang K alfa
lebih dari alfa per B itu kok bisa ini. alfa per B itu kenapa ya? Ya, dari beberapa sumber gitu yang saya baca dan saya lihat di YouTube gitu ya, di video, itu sebenarnya pemisahan gitu ya, pemisahan dari bilangan real itu sendiri, karena kan di A per B ini kan di sini kan jika A-nya suatu A nih, di sini kan jika A-nya elemen bilangan real gitu ya. Nah, di sini itu ini maaf ya kalau saya salah gitu ya. Setahu saya, sepemahaman saya di sini tuh ini tuh hanya pemisahan gitu. Karena A per B itu kan juga termasuk bilangan real gitu kan. Jadi yang sejauh ini saya tahu itu tuh cuma memisalkan si untuk K alfanya itu gitu. Si bilangan realnya gitu diganti dengan A per B gitu. Itu sih yang saya tahu. Nah, Oh, jadi cuman kayak permisalan doang gitu ya. ya. Oke. Ya, karena kan ini kan nggak merubah kan, ini kan juga tetap bilangan real. Iya. Mungkin kalau ada salah gitu ya, nanti kalau teman-teman udah tahu gitu jawabannya, bisa kasih tahu saya gitu yang sebenarnya itu kayak gimana. Tapi yang sejauh yang saya tahu, yang saya yang apa ya, sumber-sumber gitu yang saya pelajari itu kayak gitu sebenarnya. Oke. Sama nyambung juga ya, saya tadi mau nanya yang bagian ini ya. Oh, yang ini. Nah, yang ini tadi sebenarnya ya ini ya terakhir. Gimana? Nah, yang ini saya tuh bingung kenapa ini E0-nya 1 per L gitu. Setengah Oke, L. jadi kenapa setengah gitu? Iya, dari mana gitu? Nah, jadi ini kan berdasarkan definisi konvergenan ya. Nah, itu kan jadinya makanya adanya epsilon sembarang gitu. Jadi kita tuh ambil sembarang aja. Ambil sembarang setengah L. Jadi kenapa setengah L ya biar lebih gampang aja sih ngitungnya. Jadi cuma ya ambil sembarang gitu ya, nggak harus setengah L berarti ya. Iya. Ini pemisahannya setengah L. Oke. Paham sih, sejauh ini saya cukup mengerti gitu ya dari dijelasin yang tadi di ini. Mungkin dari Nurul kalau ada pertanyaan atau mau nambahin apa gitu. Dari Nurul gimana? Dari Nurul sih setuju sih yang dikatain, yang dijelaskan. Boleh Nurul review sedikit nggak sih, nanya gitu? Boleh. Yang mana nih? Perlu Ya, saya ini ya? pada pas definisi awal yang di slide kedua. Ini. Ini apa ini? Yang pas definisi. Ini ya? Benar nggak ini Nurul? Di Nurul enggak, Ya gimana nih? Belum muncul. Tapi yang pada ada poin A sama B di situ. Nah, misalkan F-nya itu sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. Di mana kalau misalkan di poin A itu limit F sama jika untuk berarti kalau misalkan limit Xn-nya itu tak hingga, nilai N-nya itu lebih dari atau sama dengan, maka Xn-nya itu lebih dari A. Berarti kalau misalkan tanggalnya positif, berarti nilai Xn-nya itu
lebih besar aja gitu kan ya cara mengingatnya gitu, kesimpulannya Iya, gitu. iya gitu. Dan Kalau poin B positif itu berarti jika lebih limit besar ya. xn itu negatif sehingga maka xn itu pasti kurang dari beta gitu karena nilainya itu negatif gitu. Itu bukan? Iya, benar-benar. Kalau negatif berarti dia kurang dari. Iya, cara mengingatnya mungkin kayak gitu sih. Iya, begitupun dengan contoh yang seterusnya gitu. Ada poin A, B, C-nya itu kan di sini juga limit N-nya itu lebih dari positif hingga maka N-nya pun lebih dari nilai A gitu. Karena nilai N-nya itu positif gitu. Jadi udah jelas ya. Gimana, mau ada tambahan lagi nggak? Dari Ngayu gimana? Udah cukup sih. Tadi udah jelasin juga sama Nurul reviewnya. Ya, makasih ya Nurul atas reviewnya. Mungkin Nurul ada tambahan atau pertanyaan gitu? Mau nanya sih di bagian Nyayu. Yang sebelah mana ya? Jadi bukan Nyayu sepemahaman Nurul tuh. Yang mana tuh? Gimana? Kalau misalkan ada bilangan R itu lebih dari 0 dan XN-nya itu dan YN-nya itu maaf di slide ke-6. Ini slide ke-6. Ya udah ketemu. Iya. Yang mana sih? Iya bukan sih. Yang mana? 3.65 Yang terakhir. Ini. Kan di sini ada ya yang XN dan YN itu barisan bilangan real positif. Untuk suatu L-nya itu lebih besar dari 0, berarti L-nya itu harus lebih dari 0, maka berlaku limit XN per YN itu sama dengan L. Nilai L-nya itu pasti positif gitu. Maka limit XN-nya itu juga positif tak terhingga. Hanya jika limit N-nya itu terhingga juga. Jadi limit YN itu bisa didapatkan positif tak terhingga apabila XN-nya itu sama dengan tak terhingga positif. Nah, ini juga masih berkaitan sama teorema yang sebelumnya kali ya. Kemudian berdasarkan definisi kekonvergenan kita ada misalkan ya epsilon nolnya itu 1/2L. Meskipun 1/2 kan nilainya tetap positif ya. Maka terdapat K-nya itu anggota N. Maka nilai mutlaknya itu Xn per Yn per L. Dimana kalau misalkan nilai mutlak itu hasilnya positif ya kan. Tapi hasil positifnya itu kurang dari setengah L. Maka N per N itu kurang dari L. Dimana kurang dari setengah L. Apakah negatif L-nya itu mungkin cara perhitungannya dipindah ruas ya. Sehingga setengah L ditambah L menghasilkan 3/2L. Dan negatif 1/2 ditambah L hasilkan 1/2L. Berarti intinya itu kesimpulannya itu kalau misalkan limit YN-nya tak terhingga, maka limit X-nya itu XN-nya pun tak terhingga positif gitu. Ya kan? Apa gimana pada tambahan dari Silvi sama Nyayu apa gimana? Iya kan berdasarkan teorema yang tadi kan yang dijelasin sama Nurul juga. Ya kalau limit YN-nya tak hingga itu limit XN-nya juga tak hingga berarti kan? Gimana Ngayu? Bisa diulangi? Ya kan ini berdasarkan teorema yang tadi dijelasin sama Nurul juga kan. Jadi kalau limit YN-nya itu tak hingga,
maka limit xn-nya itu juga taki enggak, dimana itu nilainya positif kan, karena di sini itu L lebih dari 0. Ya. Gitu sih paling tambahannya. Nah, yang ini nih. Oh iya, iya benar-benar ini ya. Yang di Ini ya. A itu. Ya. Yang sini. Benar. Gimana Nurah? Juga cukup? Dari Nurul cukup sih. Makasih teman-teman. Dari saya juga cukup. Nah, ini cukup ya? Ya, cukup. Ya. Mungkin karena udah cukup, udah dijelasin juga tadi ya. Mungkin kita akhir aja ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan tadi, sudah menambahkan dan ya sudah menjawab pertanyaan kita gitu ya, sudah mau berdiskusi juga. Uh, saya saya mewakili teman-teman juga minta maaf kalau misalnya penjelasannya agak kurang atau apa yang kita jawab dari pertanyaan itu ternyata salah gitu ya atau kurang tepat gitu. Mungkin nanti buat teman-teman kalau misalnya nemu jawaban yang benar gitu ya, mungkin bisa di-share ke kita biar kita tahu juga jawaban yang benar itu kayak gimana. Mungkin sekian dari kami gitu, dari kita gitu ya, dari kelompok 6. Diskusi kali ini kita tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.